Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falan Ashori Rosadi. Sini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer mengenai kepribadian guru yang berkaitan dengan keprofesionalan seorang guru. Nah, pada zaman Society 5.0 ini, teknologi berkembang sangat cepat dan juga berpengaruh tentunya kepada pendidikan, di mana teknologi ini bisa menjadi media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran gitu, dimana ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan minat peserta didik karena pembelajaran lebih interaktif seperti itu. Nah, adapun di sisi lain, seorang guru ini harus mencegah dampak negatifnya gitu dari teknologi yang berkembang pesat tersebut gitu, dimana dampak negatif yang dihasilkan dari teknologi yang berkembang pesat tersebut adalah seperti murid malah menjadi malas karena ketergantungan dengan teknologi tersebut gitu. Jadi murid tidak mencari atau belajar secara mandiri, tapi murid mengandalkan teknologi tersebut untuk mencari jawaban, bukan untuk mencari referensi jawaban tersebut. Nah, langkah yang dilakukan oleh guru apa untuk mencegah dampak buruk tersebut? Yang pertama adalah guru harus mengawasi gitu, karena guru sebagai fasilitator tentunya guru harus mengawasi gitu penggunaan teknologi tersebut. Namun yang terjadi saat ini, guru juga menggunakan teknologi itu secara berlebihan gitu. Guru saat ini banyak membuat konten-konten seperti konten pembelajaran, konten ketika pembelajaran berlangsung, tentu itu baik. Cuman ketika digunakan dengan berlebihan, maka itu menjadi tidak baik. Salah satu contohnya ada di berita detiknews.com. Ada 10 sekolah di Indonesia yang gagal memberangkatkan atau mendaftarkan siswanya untuk daftar SNBT, itu salah satu jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena apa? Karena lalainya seorang guru. Di salah satu sekolah tersebut yang viral, yaitu di SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat, yang viral itu, guru lalai dalam mengisi data peserta didik ke pangkalan data atau PDSS. Karena apa? Karena guru ini sibuk membuat konten di dalam Detik News dikutip gitu. Alasannya karena guru ini sibuk membuat konten di salah satu di platform media sosial. Tentu itu menjadi sebuah ironi gitu, dimana harusnya guru yang mencegah atau mengontrol peserta didik dalam menggunakan media sosial atau teknologi, malah guru sendiri yang terjerumus ke situ kena dampak dari teknologi tersebut. Nah, apa hasilnya dari 10 sekolah tersebut? Ada hingga ratusan peserta didik yang eligible untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP tersebut malah tidak jadi untuk tahun ini, karena soal kelalaian seorang guru menggunakan media sosial, itu tidak tahu waktunya. Padahal yang diberitahu di situ bahwa untuk memasukkan atau menginput data tersebut ada sekitar 25 hari. Tentu itu waktu yang sangat lama ya untuk menginput data gitu. Tapi kenapa bisa terjadi kelalaian seperti itu ya? Karena guru tersebut berfokus mungkin atau berlebihan dalam menggunakan media sosial dan tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, jadi pada permasalahan tadi, guru ini berarti bisa dianggap tidak profesional ya sebagai seorang guru, karena itu dianggap bukan kelalaian dari atasan, tapi dari guru sendiri. Itu merupakan kelalaian dari diri sendirinya, dari diri pribadi untuk menggunakan media sosial secara berlebihan. Nah, kemudian kenapa sih? Apakah itu merupakan kesalahan yang wajar gitu? Nah, tapi karena dia adalah seorang guru yang dituntut untuk profesional gitu, karena seorang guru ini harus minimal memiliki 4 kompetensi, yaitu ya kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional gitu. Di situ mana guru tuh harus profesional gitu terhadap kerjanya. Ketika guru memiliki tugas untuk menginput data, maka ya harus menginput data tersebut gitu, karena itu adalah
tugasnya itu dibentuk tanggung jawab dan keprofesionalan seorang guru. Nah, di dalam kepribadian sosialnya juga itu menjadi dampak buruk. Kenapa? Karena guru ini dianggap sebagai pendidik yang mendidik peserta didiknya. Orang tua menitipkan anaknya kepada sekolah untuk ditolong oleh guru ini membantu mendidik anak tersebut, tapi malah guru ini lalai gitu. Makanya ini berpengaruh kepada kompetensi sosial seorang guru gitu. Kenapa tidak mikir ke situ? Karena guru ini dipandang sebagai fasilitator, maka dari itu guru ini harus profesional gitu, karena berimbas kepada guru yang lain. Jadi dalam mata citra guru ini buruk gitu, dianggap oleh masyarakat, kena semua guru. Jadi semua guru ini kena dampaknya gitu. Citra seorang guru ini dianggap buruk oleh masyarakat ya, atau oleh orang tua siswa tersebut karena ya satu dua oknum guru gitu. Nah, seperti itu yang saya bahas pada kali ini. Mungkin lanjut kepada isu-isu lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fauzan yang akan menjelaskan tentang kepribadian guru dalam menghadapi perubahan revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan digital. Nah, guru sebagai ujung tombak pendidikan dituntut untuk memiliki kepribadian dan kompetensi yang sesuai agar mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam mendidik generasi digital native. Tidak cukup hanya memahami materi pelajaran saja, guru kini harus menjadi fasilitator pembelajaran berbasis teknologi, konten kreator digital, dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 kepribadian utama yang harus dimiliki guru pada revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama yaitu adaptif dengan teknologi. Guru yang adaptif terhadap teknologi harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan sistem digital yang digunakan dalam pembelajaran modern. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen wajib dalam proses pendidikan pada saat ini. Pembelajaran tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa dalam bentuk daring ataupun online maupun campuran blended learning. Guru yang tidak adaptif akan tertinggal dan kesulitan dalam menyampaikan materi dengan cara relevan dan menarik. Nah, menurut Fatullah 2020, model pembelajaran blended learning sangat cocok diterapkan di era saat ini. Karena apa? Karena menggabungkan kelebihan dari pembelajaran luring dan daring. Hal ini memerlukan pemahaman guru terhadap berbagai platform digital serta keterampilan dalam mendesain materi interaktif. Dengan blended learning, siswa menjadi lebih tertarik dan aktif karena metode pembelajaran yang bervariasi dan fleksibel. Nah, namun masih banyak juga guru yang belum mendapatkan pelatihan teknologi secara menyeluruh. Kurangnya infrastruktur, terutama di daerah yang terpencil, serta kesenjangan digital antar generasi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital guru menjadi prioritas penting dalam kebijakan pendidikan saat ini. Nah, yang kedua yaitu harus bisa mandiri dan proaktif dalam pengembangan diri. Kemandirian dalam belajar dan pengembangan diri merupakan kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru tidak hanya menunggu pelatihan formal, melainkan harus proaktif dan juga mencari pengetahuan dan keterampilan baru secara mandiri. Nah, kepribadian ini disebut guru berdikari. Menurut oleh Novan Haryono 2011, yaitu guru yang secara sadar dan profesional belajar serta berinovasi tanpa harus selalu bergantung pada pihak lain. Dengan sikap ini,
proaktif ini dapat terus memperbaharui pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, belajar sendiri melalui platform seperti YouTube, habis juga forum pendidikan daring. Ini juga mencerminkan sikap profesionalisme yang tinggi dan komitmen terhadap kualitas pendidikan. Tantangannya, tidak semua guru memiliki waktu, akses, atau motivasi untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri. Oleh karena itu, budaya belajar sepanjang hayat lifelong learning perlu ditanamkan sejak masa pendidikan calon guru. Nah, yang ketiga yaitu guru itu harus kreatif dan juga inovatif. Nah, kreativitas dan inovasi merupakan kemampuan kunci dalam menciptakan suasana belajar yang menarik, bermakna, dan sesuai dengan karakter siswa masa kini. Guru yang kreatif mampu merancang media pembelajaran yang interaktif, menggabungkan multimedia, menggunakan pendekatan bermain atau gamifikasi untuk menarik perhatian siswa. Nah, menurut Nuryani dan Handayani, menekankan pentingnya kreativitas guru dalam memanfaatkan teknologi agar Agar pembelajaran lebih menyenangkan dan juga partisipatif bagi peserta didik. Dengan teknologi, guru dapat mengubah ruang kelas menjadi ruang belajar yang inovatif dan juga interaktif. Guru dapat menggunakan video, animasi, kuis online, bahkan augmented reality untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, namun kurangnya pelatihan dan fasilitas menghambat munculnya inovasi bagi guru, dan juga guru seringkali terbebani oleh tugas administratif sehingga tidak punya cukup waktu untuk bereksperimen dalam pembelajaran. Nah, solusinya adalah menyediakan ruang dan dukungan institusional agar guru dapat mengeksplorasi dan menerapkan ide-ide kreatifnya. Nah, yang keempat yaitu berpikir kritis dan kolaboratif, yang mana guru harus berpikir kritis, mampu mengevaluasi metode pembelajaran, memahami kebutuhan siswa secara mendalam, ya kan, dan menyusun strategi pengajaran yang berbasis masalah. Ini penting agar Agar siswa juga terlatih bisa berpikir kritis, sistematis, dan juga analitis. Selain itu, kolaborasi antar guru, antar sekolah, bahkan antar negara menjadi penting untuk saling berbagi sumber daya dan pengalaman. Nah, menurut Sabarudin 2022 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan harus dirancang ulang agar sesuai dengan tuntutan era revolusi 4.0 seperti integrasi konsep STEAM, Big Data, IoT, dan penguatan keterampilan abad ke-21 ini. Guru yang memahami hal ini akan mampu membimbing siswa ke arah yang tepat dan siap menghadapi masa depan global. Nah, namun kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif ini belum bisa dikuatkan dalam sistem pendidikan guru di Indonesia. Karena apa? Pendekatan pembelajaran ini masih sering individualis dan berpusat pada guru. Oleh karena itu, perubahan paradigma pendidikan menjadi hal mutlak. Nah, yang kelima yaitu berjiwa belajar sepanjang hayat. Nah, guru ideal di era revolusi industri 4.0 saat ini adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Mereka menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat cepat, sehingga pembelajaran sepanjang hayat menjadi keharusan. Dengan begitu, guru akan selalu siap beradaptasi dan tidak ketinggalan zaman. Nah, menurut Mahadewi menunjukkan bahwa guru yang mampu mengembangkan bahan ajar digital berbasis multimedia interaktif lebih siap dalam menghadapi tantangan pendidikan digital. Guru juga harus bisa terbuka terhadap berbagai metode dan juga pendekatan yang baru, termasuk pembelajaran berbasis platform seperti Schooly, Moodle, ataupun juga Google Classroom, ya kan. Nah,
lifelong learning ini bukan hanya meningkatkan kemampuan guru, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa. Kenapa? Ketika guru terus belajar dan berkembang, maka siswa akan terdorong untuk melakukan hal yang sama, menciptakan budaya belajar yang kuat di sekolah. Nah, maka dari itu, guru di era revolusi 4.0 saat ini harus memiliki kepribadian adaptif terhadap teknologi, mandiri dan proaktif dalam belajar, kreatif dan inovatif, berpikir kritis dan kolaboratif, serta memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Namun, berbagai permasalahan kontemporer seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan budaya pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung menjadi tantangan yang harus diatasi. Nah, solusinya memerlukan kolaborasi, ya kan? Kita bekerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan guru sendiri agar transformasi pendidikan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Cukup sekian, kita lanjutkan kepada presenter selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Nah, di sini pengertian dari gaya belajar itu ialah suatu cara dalam menerima, mengolah, dan mengingat serta menerapkan informasi dengan mudah. Nah, dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, guru itu dapat membantu peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, sehingga prestasi belajar peserta didik itu dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di sini pengertian gaya belajar menurut Nasution itu ialah cara konsisten yang dilakukan oleh seseorang peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Nah, di sini gaya belajar itu ialah cara yang lebih disukai seseorang untuk memproses pengalaman atau informasi. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Nah, kemampuan peserta didik untuk memahami informasi atau pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya gitu. Ada yang cepat menangkap, ada yang sedang, ada pula yang lambat dalam menangkap suatu pembelajaran. Nah, setiap peserta didik ini tidak hanya belajar dengan kecepatan yang berbeda, tetapi juga memproses informasi dengan cara yang berbeda. Nah, oleh karena itu mereka itu seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama gitu. Nah, ada 3 jenis nih gaya belajar menurut Deporter atau Ari Nilandri gitu. Nah, yang pertama itu ada gaya belajar visual. Nah, yang keduanya ada gaya belajar auditorial. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama ada visual. Di sini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka itu paham. Nah, gaya belajar seperti itu mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya gitu. Nah, ada yang keduanya yaitu auditorial. Di sini auditorial itu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya gitu. Nah, karakteristik gaya belajar seperti ini itu benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi-informasi atau pengetahuan pembelajaran yang akan didapat oleh peserta didik tersebut gitu. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita itu bisa mengingat dan memahami informasi yang disampaikan oleh pendidik gitu. Nah, selanjutnya ada yang ketiganya yaitu kinestetik. Nah, di sini kinestetik itu mengharuskan individu yang bersangkutan itu menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Nah, adapun macam-macam gaya belajar yang ketiganya itu kinestetik. Nah, kinestetik di sini itu mengharuskan individu yang bersangkutan itu menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Nah, tentu saja ada karakteristik gaya belajar seperti ini itu tidak semua individu itu bisa melakukannya gitu. Nah, karakteristik yang khas bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik itu yaitu menerapkan tangan sebagai alat penerima informasi agar bisa terus mengingatnya. Nah, peserta didik yang memiliki gaya belajar seperti ini itu bisa banyak menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya dulu gitu. Nah, misalkan kalau dalam PAI ini, misalkan siswa yang membuat kaligrafi pada ayat Al-Quran. Nah, di sini aktivitas siswanya itu kan di situ siswa itu menulis atau menghias ayat Al-Quran dalam bentuk kaligrafi bahasa Arab kan. Nah, manfaatnya di sini sambil menulis, sambil menghias, siswa itu pasti menggunakan tangan kan. Nah, sekaligus dia itu memahami makna dan bentuk huruf hijaiyah satu persatu serta memperdalam pemahaman ayat tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini hanya beberapa peserta didik yang memiliki satu macam gaya belajar secara menonjol. Nah, pada umumnya peserta
lebih dari satu macam gaya belajar, misalkan memiliki gabungan antara gaya belajar kinestetik dan visual, atau gaya belajar auditorial dan visual, atau semacamnya gitu. Nah, di sini identifikasi gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik ini membedakan bagaimana sih kita menyerap informasi untuk menentukan dominasi otak, dan bagaimana sih peserta didik itu dapat memproses suatu informasi seperti itu. Adapun yang selanjutnya itu ada implementasi gaya belajar dalam pembelajaran. Nah, hasil belajar di sini ialah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah peserta didik itu menerima pengalaman belajar berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, hasil belajar di sekolah itu tidak hanya dapat diukur dari hasil tes saja atau dari hasil kognitif saja, tetapi juga dari sikap peserta didik atau afektifnya. Nah, dan tentunya dapat dilihat dari keterampilan peserta didik atau psikomotornya. Nah, hasil belajar peserta didik ini dari segi kognitif itu diperoleh berdasarkan hasil ujian yang diberikan pada peserta didik tersebut. Nah, di sini penting sekali ya bagi guru untuk memperhatikan beberapa tipe gaya belajar yang berbeda-beda gitu. Nah, ketika akan merancang sebuah pembelajaran dan aktivitas-aktivitas di dalamnya gitu yang melibatkan peserta didik lah intinya mah gitu ya. Nah, harus diseimbangkan antara apa yang menjadi minat individu siswa dengan apa yang terbaik bagi kelompok gitu. Nah, di sini guru juga harus memperhatikan karakter khusus individu ketika menyimpannya dalam sebuah kelompok gitu. Nah, di sini guru juga harus jeli peserta didik di mana yang butuh perhatian lebih, peserta didik di mana yang butuh banyak penjelasan, dan peserta didik di mana yang butuh benar-benar praktek gitu. Nah, sebagaimana diketahui bahwa gaya belajar ini ialah cara yang relatif, tetap, dan konsisten yang dilakukan oleh seorang peserta didik dalam menangkap stimulus atau informasi, ataupun cara mengingat, adapun cara berpikir dan cara memecahkan suatu masalah. Nah, maka dapat dikatakan bahwa gaya belajar merupakan salah satu dari karakteristik peserta didik gitu. Nah, gaya belajar di sini itu kualitas pembelajaran memiliki hubungan erat dan pengaruh terhadap proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, di sini pada dasarnya karakteristik peserta didik itu misalkan yang satu itu berbeda dengan peserta didik yang lainnya gitu. Nah, dan kemampuan tiap peserta didik itu dalam menguasai sesuatu pemahaman atau suatu bahan pembelajaran itu tentunya berbeda-beda pula. Nah, dalam hal ini peserta didik itu merupakan individual yang unik, artinya di mana tidak ada dua orang peserta didik yang memiliki sama kepersisan gitu. Nah, tiap peserta didik itu memiliki perbedaan atau Nah, tiap peserta didik di sini memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Karenanya, perbedaan individu itu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar peserta didik dengan cara pengelompokan berdasarkan gaya belajar tersebut gitu. Nah, langkah awal yang harus dilakukan oleh pengajar atau pendidik yaitu memperkenalkan dahulu peserta didik untuk mengenal gaya belajarnya sendiri gitu dengan mempergunakan angket gaya belajar. Nah, kemudian setelah guru menganalisisnya, hasil angket yang disampaikan kepada peserta didik itu, dan mereka nantinya tuh harus dianjurkan mengambil langkah-langkah belajar yang sesuai dengan porsi gaya belajarnya mereka masing-masing gitu. Nah, di sini guru itu memberikan pembelajaran yang beragam sehingga mengakomodasikan ketiga jenis gaya belajar tadi yang harus dilakukan guru terhadap peserta didik. Nah, di sini guru memberikan pembelajaran yang beragam sehingga mengakomodasikan ketiga jenis gaya belajar tadi ya, yang harus dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Yang pertama tadi ada gaya belajar visual. Nah, di sini peserta didik itu guru itu harus memberikan pembelajaran dengan menggunakan beragam bentuk grafis gitu untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran gitu. Nah, perangkat grafis itu berupa kayak misalkan adanya slide atau film, gambar, ilustrasi atau catatan-catatan serta coretan-coretan dan kartu gambar dengan warna-warni yang menarik gitu yang bisa digunakan untuk menjelaskan suatu informasi yang berurutan gitu. Nah, yang keduanya tadi ada gaya belajar auditorial. Nah, di sini gaya belajar auditorial itu menerapkan pembelajaran dengan berdiskusi kelompok dan menjelaskan pokok bahasan dengan panjang lebar yang kemudian oleh peserta didik itu diringkas dalam bentuk lisan dan direkam untuk kemudian didengarkan dan dipahami gitu. Atau juga peserta didik ini dapat juga menggunakan tipe prekam yang digunakan untuk merekam bacaan atau catatan yang dibacakan atau penjelasan guru untuk kemudian didengar kembali gitu. Bisa jadi contohnya seperti itu.
Nah, yang ketiga tadi ada gaya belajar kinestetik. Nah, di sini guru itu kan harus memberikan pembelajaran dengan cara yang selalu berorientasi pada fisik dan pada banyak gerak, intinya kayak gitu ya. Nah, di sini belajar melalui pengalaman dengan menggunakan kayak model atau alat peraga. Belajarnya itu misalkan di laboratorium dan bermain sambil belajar gitu. Nah, terus juga guru di situ harus meragakan konsep secara demonstrasi sambil peserta didik itu memahaminya secara bertahap gitu. Nah, sebaiknya di sini guru itu harus dapat melayani semua peserta didik dengan ketiga gaya belajar tersebut. Nah, di sini guru itu kan membantu setiap peserta didik untuk melibatkan seluruh gaya belajar yang dimilikinya. Nah, karena kan di sini dengan melibatkan seluruh gaya belajar tadi itu kan akan dapat membantu peserta didik itu untuk memahami materi pembelajaran yang diterimanya gitu. Nah, pada pembelajaran ini guru itu akan mengalami kerepotan di awal pembelajaran gitu pada saat menyiapkan bahan ajar, ketika guru itu harus bisa melayani keperluan peserta didik gitu. Apalagi ini dengan sesuai gaya belajar mereka gitu. Nah, hal ini berarti guru itu harus menyampaikan bahan ajar dengan cara yang bervariasi gitu. Selanjutnya, materi tentang pencegahan burnout dalam kasus menanggapi honor kecil bagi guru. Yang pertama ada pengertian burnout. Burnout adalah keletihan mental atau kelelahan dalam bekerja yang merupakan istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kegagalan atau keletihan dalam bekerja. Nah, keletihan dalam bekerja merupakan gejala yang muncul karena lelah dan letih. Sedangkan menurut Maslah, Schopeli, dan Leiter pada tahun 1997 mengatakan burnout merupakan konsekuensi stres yang berhubungan dengan pekerjaan yang memiliki beban berat dengan gejala yang ditandai dengan tingginya tingkat kelelahan, sikap negatif terhadap pekerjaan, dan berkurangnya efektivitas profesional kerja. Nah, adapun guru honorer adalah guru tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas lembaga pendidikan untuk mencukupi kebutuhan guru baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, selanjutnya faktor burnout dalam kasus honor yang kecil. Burnout rentan dialami oleh guru honorer. Nah, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dikutip dari Wulandari Sari pada tahun 2016 yang menemukan bahwa tingkat burnout pada guru honorer SD berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 47 orang atau sekitar 61%, dan kategori rendah sebanyak 30 orang atau sekitar 39%. Nah, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden guru honorer tergolong memiliki tingkat burnout yang cukup tinggi. Sebagai contoh, tingkat burnout pada guru honorer di Kota Makassar termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 35%. Nah, menanggapi kasus honor yang kecil ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada tingkat pendidikan, status instansi, dan tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan menurut Maslah dan Jackson pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa burnout juga berhubungan dengan tingginya tingkat pendidikan. Nah, stres yang sering terjadi pada para pekerja terkait dengan lemahnya pendidikan dan status yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan lebih rendah, mereka lebih rentan terkena burnout dikarenakan kesempatan untuk pengembangan karir juga lebih rendah dibandingkan dengan para pekerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Hingga guru honorer dengan latar belakang pendidikan S1 memiliki nilai rata-rata burnout lebih tinggi dibandingkan dengan guru honorer dengan latar belakang pendidikan S2. Nah, kemudian status instansi. Guru honorer yang bekerja di sekolah negeri memiliki nilai rata-rata burnout lebih tinggi dibandingkan dengan guru honorer yang bekerja di sekolah swasta. Nah, hasil tersebut dapat dilatar belakangi karena sekolah swasta memberikan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kenyamanan guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar dibandingkan sekolah negeri, sehingga tingkat burnout di sekolah swasta lebih rendah. Nah, selain itu gaji yang diperoleh guru yang mengajar di sekolah swasta juga
lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mengajar di sekolah negeri, sehingga turut berpengaruh munculnya burnout pada guru honorer. Nah, selain itu, gaji yang diperoleh guru yang mengajar di sekolah swasta juga lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mengajar di sekolah negeri, sehingga turut berpengaruh munculnya burnout pada guru honorer. Nah, selain itu, instansi yang unggul tidak dapat berpengaruh pada honor yang kecil, karena biasanya itu mereka dapat memenuhi kebutuhan guru karena instansi tersebut berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tingkat pendapatan. Gaji adalah salah satu bentuk apresiasi dari hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, artinya semakin tinggi gaji tersebut, maka guru honorer merasa hasil kerjanya semakin diapresiasi. Nah, hal tersebut dilatar belakangi karena gaji yang tinggi dapat membuat guru honorer tidak mengalami burnout. Nah, guru honorer yang memiliki pendapatan lebih kecil dari 1 juta rupiah memiliki tingkat burnout lebih tinggi dibandingkan dengan guru honorer yang memiliki pendapatan lebih dari 1 juta rupiah. Nah, kemudian apa sih sifat dan sikap maupun gejala dari burnout ini? Di antaranya adalah guru tidak termotivasi. Tidak termotivasinya itu terdiri dari tidak menikmati dalam bekerja atau mengajar, banyak mengeluh dan bolos bekerja gitu ya karena dari burnout tersebut. Kemudian ada tidak termotivasi untuk bekerja. Lalu kurangnya waktu luang, emosi yang negatif, beban kerja dan kerjaan yang monoton, memiliki keinginan untuk meninggalkan pekerjaan, tidak puas dengan lingkungan kerja, dan kurang pencapaian diri. Nah, dari semua gejala tersebut merupakan sikap maupun sifat yang ditunjukkan oleh guru honorer yang mengalami burnout dalam khususnya kasus honor kecil. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan burnout. Dikutip menurut Cahyani pada tahun 2019 terdapat cara pencegahan burnout baik dari guru honorer tersebut, dari sekolah maupun dari pemerintah. Yang pertama dari guru honorer. Nah, guru honorer ini harus lebih pandai dalam mengatur emosi dan mengembangkan perilaku coping atau cara menangani suatu masalah dengan cara positif dan efektif saat berhadapan dengan tuntutan lingkungan pekerjaan yang memberikan tekanan agar dapat terhindar dari simptom atau perasaan burnout tersebut. Nah, adapun dari sekolah itu, sekolah harus memberikan imbalan yang sesuai terhadap kinerja yang dilakukan oleh guru honorer, dan kepala sekolah juga harus menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif terhadap para guru honorer yang ada di sekolahnya tersebut agar mereka dapat menyampaikan perkembangan dan keluhan yang dirasakan. Nah, yang terakhir dari pemerintah. Nah, pemerintah ini merupakan hal yang utama ya dalam kasus honorer ini. Nah, mereka harus membuka. Nah, pemerintah itu harus membuka contohnya ya penerimaan PNS gitu ya sebanyak-banyaknya agar dapat mengurangi jumlah guru honorer yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Karena biasanya guru PNS itu gajinya sudah tercukupi dan juga jelas gitu ya, tidak seperti guru honorer. Nah, adapun selain itu juga pemerintah dapat melakukan evaluasi bagaimana mengatasinya terkait dengan guru honorer yang ada di Indonesia ini, sehingga guru honorer yang ada di Indonesia itu dapat dilakukan pencegahan dan juga cara mengatasinya bagaimana agar hilang gitu ya kasus guru honorer yang gajinya kecil ini. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf dari atas kesalahan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.